Selamat malam, yang terhormat Dr. Intan Renata Silitonga, SPOGK MKes, yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke- kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melakukan pertemuan kali ini. Perkenalkan, nama saya Nafisa Kania Cahya, NPMF 122080, yang akan bertugas sebagai moderator dalam pemaparan materi penyakit jantung pada kehamilan. Adapun anggota kelompok saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pemaparannya. Kepada pemateri 1, Salma Tia Putri, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di dalam tubuh manusia, darah mengalir ke seluruh bagian atau organ-organ tubuh secara terus-menerus untuk menjamin suplai oksigen dan zat-zat nutrien lainnya, agar organ-organ tubuh tetap dapat berfungsi dengan baik. Aliran darah ke seluruh tubuh dapat berjalan berkat adanya pemompa utama yaitu jantung dan sistem pembuluh darah sebagai alat pengalir atau distribusi. Sistem kardiovaskuler adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Penyakit jantung. Penyakit jantung merupakan keadaan yang menyebabkan jantung tidak dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Penyakit jantung disebabkan oleh kelainan jantung, kongenital, dan penyakit otot jantung. Penyakit jantung pada ibu hamil mengakibatkan terjadinya peningkatan volume plasma mencapai 22%. Hal ini menerangkan mengapa penyakit jantung obstruksi sangat buruk dalam toleransi kehamilan, terutama toleransi terhadap peningkatan 30-50% peningkatan curah jantung pada awal trimester kedua. Selain itu, kompresi vena cava inferior dan autotransfusi dari perpindahan darah ke plasenta dan kontraksi uterus akan meningkatkan beban awal jantung atau preload. Gejala penyakit jantung pada ibu hamil yaitu dyspnea yang progresif atau artopnea, batuk pada malam hari, hemoptysis, sinkop, dan nyeri dada. Klasifikasi kelas 1, ibu hamil tidak dibatasi kegiatan fisik dengan catatan tidak ada gejala kelainan jantung. Kelas 2, ibu hamil tidak dibatasi kegiatan fisiknya dengan catatan waktu istirahat tidak ada keluhan, lelah, rasa berdebar-debar, sesak napas, nyeri dada. Kelas 3, ibu hamil kegiatan fisiknya sudah sangat dibatasi karena apabila ada kegiatan fisik bisa menimbulkan penyakit jantung. Kelas 4, ibu hamil biasanya dapat muncul kelainan jantung pada kehamilan dan diperparah bila ibu hamil melakukan kerja fisik serta memerlukan istirahat. Pemeriksaan penunjang EKD untuk mengetahui kelainan irama dan gangguan konduksi, ekokardiografi untuk mengetahui kelainan fungsi dan anatomi dari bilik, katup, dan perikardium, USG kandungan atau ultrasonografi, juga NST atau non-stress test. Diagnosis. Burwell dan Metcalf mengajukan 4 kriteria. Diagnosis ditegakkan bila ada satu dari kriteria
yaitu bising diastolog, presistolik, atau bising jantung terus-menerus, pembesaran jantung yang jelas, bising sistolik yang nyaring, terutama bila disertai trill aritma berat. Tanda-tanda klinis: sianosis, clubbing pada jari-jari, distensi pena di daerah leher yang menetap, bising sistolik derajat 3/6 atau lebih, bising diastolik, kardiomegali, aritma persisten, terpisahnya bunyi jantung 2 persisten, adanya kriteria hipertensi pulmonalis. Penanganan memberikan pengertian untuk kunjungan antenatal teratur sesuai jadwal, kunjungan ANC setiap 2 minggu menjelang kehamilan, 28 minggu dan 1 kali seminggu setelahnya, kerjasama dengan ahli penyakit dalam, pencegahan peningkatan berat badan dan retensi air yang berlebihan, penderita harus cukup istirahat, cukup tidur, diet rendah garam, dan pembatasan jumlah cairan. Penderita dirawat 1-2 minggu sebelum persalinan. Pengobatan khusus bergantung pada kelas penyakit. Kelas 1 tidak memerlukan pengobatan tambahan, kelas 2 tidak memerlukan terapi tambahan, mengurangi kerja fisik terutama kehamilan 28-36 minggu. Kelas 3 memerlukan digitalisasi atau obat lainnya, sebaiknya dirawat di rumah sakit sejak kehamilan 28-30 minggu. Jenis-jenis penyakit jantung pada ibu hamil: A. Mitral stenosis, terjadinya peningkatan volume darah dan peningkatan frekuensi denyut jantung menyebabkan peningkatan tekanan serambi kiri jantung yang menyebabkan edema paru. Penanganan, pemberian digitalis dan penyekat beta, kardioversi elektrik terjadi perburukan hemodinamik, anestesi epidural dan antibiotik profilaksis direkomendasi saat persalinan. B. Aorta stenosis disebabkan oleh kelainan bawaan yaitu katup bikuspid. Penanganan dilakukan koreksi katup sebelum pasien hamil. Bila aorta stenosis berat diteman sewaktu hamil, valvuloplasti balon harus dilakukan sebelum persalinan. C. Aorta regurgitasi pada umumnya disebabkan oleh dilatasi anulus aorta seperti pada sindrom Marfan, katup aorta bikuspid, dan riwayat endokarditis. Penata laksanaan diberi vasodilator dan diuretik bila terdapat komplikasi gangguan fungsi ventrikel kiri atau fraksa ejeksi kurang lebih 40% dilakukan terminasi dini karena kehamilan akan memperburuk gagal jantungnya. Lalu selanjutnya, mitral regurgasi. Apabila kondisi penyakitnya kronis, biasanya bertoleransi baik selama kehamilan. Namun, pada kondisi akut dapat menyebabkan kompensasi jantung lebih buruk. Penata laksanaan, pemberian antibiotik profilaksis mencegah terjadinya bakterimia yang menyebabkan endokarditis. Pemberian obat-obat diuretik dan vasodilator, nitrat dan antagonis kalsium. Obat medikamentosa dapat diberikan apabila manfaat lebih besar daripada risiko. Lalu ada endokarditis infektif. Dapat menyebabkan kematian ibu pada perempuan yang menggunakan obat terlarang secara intravena. Pengaruh kehamilan pada penyakit jantung. Jantung dan diafragma terdorong ke atas karena pembesaran rahim. Denyut jantung dan nadi meningkat, pukulan jantung meningkat, volume darah meningkat, dan tekanan darah menurun sedikit.
Pengaruh penyakit jantung pada kehamilan, diantaranya dapat terjadi abortus, prematuritas lahir tidak cukup bulan, dismaturitas lahir cukup bulan namun dengan berat badan lahir rendah, lahir dengan AFGA rendah atau mati, kematian janin dalam rahim atau KJDR. Baik teman-teman, untuk selanjutnya berikut cuplikan video roleplay mengenai penyakit jantung pada ibu hamil. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu, jadi saya sering sesak dadanya. Oh, sekarang masih terasa sesak dadanya? Tidak, Bu, biasanya suka di malam hari. Oh, baik. Ya, saya melakukan pendataan terlebih dahulu ya. Apakah suaminya bisa ikut saya untuk melakukan pendaftaran dan membawa buku identitas ibunya? Kebetulan suami saya lagi di luar kota, jadi tidak bisa ikut. Baik, Ibu. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk membantu Ibu nantinya. Iya, Bu. Ibu hamil keberapa ini? Pertama. Hari pertama haid itu terakhirnya tanggal berapa? Tanggal 30 Agustus. Mulai kalau misalkan dari perhitungan, Ibu memasuki usia kehamilan 2 bulan. Maaf Ibu, apakah Ibu ada riwayat penyakit seperti TBC, diabetes, dan hipertensi? Ada, Bu, penyakit jantung bawaan kelainan faktor genetik ayah saya. Saya khawatir penyakit saya ini mempengaruhi janin saya. Seperti itu. Untuk usia pertama kali didiagnosis itu umur berapa ya, Bu? 15 tahun, Bu. Waktu itu tuh saya ngerasain batuk, nyeri dada, sama keringat dingin. Pernah dirawat, Bu? Perawatan yang dilakukan itu seperti apa? Pernah, Bu, tapi hanya diberi obat saja. Sekarang sudah stop gitu, Bu, obatnya. Makanya saya pengen ke spesialis jantung lagi. Oke, nanti saya buatkan surat rujukannya ya, Bu. Nah, untuk sekarang kita lakukan pemeriksaan fisik dan tanda vitalnya terlebih dahulu. Baik, Bu. Permisi ya, Bu. Iya. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan tanda vitalnya untuk standarnya itu 120/80. Ibu, apakah ada pemeriksaan lanjut? Ya, ada Ibu. Jadi nanti akan dilakukan pengambilan darah untuk melakukan cek di lab kimia darah, hematologis, dan juga pengecekan gula darah. Apakah penyakit jantung saya ini berpengaruh bagi kematian janin saya, Bu? Saya khawatir sekali, Bu, kalau misalnya takutnya janin saya kenapa-napa. Ya kembali lagi Bu, jadi nanti harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Ini tergantung dari kelas penyakitnya. Jadi ada kelas penyakitnya. Jadi semakin tinggi kelas penyakitnya itu juga memiliki dampak yang lebih buruk juga. Nah mungkin memang tidak didapati peningkatan risiko kematian dan kesakitan yang buruk jika itu masih dalam kategori kelas 1. Untuk itu Ibu lebih baik segera untuk konsultasi ke dokter spesialis sehingga bisa diketahui lebih lanjut dan bisa ditangani sedari awal. Dan juga nanti akan diberikan pengobatan yang sesuai dan tidak memiliki kontradiksi dengan kehamilan Ibu. Baik Bu, terima kasih atas informasinya Anda. Insya Allah saya akan mau ke spesialisnya, Bu. Ya, disegerakan ya Ibu. Ya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu.